siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Aman? Damai? Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sudah siap untuk ditanya-tanya, ada Pak Tarno. Assalamualaikum Pak Tarno. Dan Ibu Dewi. Iya, amin. Udah lancar nih, semakin komunikasinya udah semakin lancar ya? Lancar. Udah bisa sulap lagi? Bisa. Bisa? Sulap bisa. Sulap bisa ya? Bisa. Ada panggilan bisa. Ada panggilan bisa, oke. Tapi nanti kita ngobrol setelah kita ke pojokan dulu ya. Seperti biasa, untuk membahas apa yang terjadi di luar sana mengagetkan, menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, bulan Oktober kayaknya perlu didata deh, ada berapa gugatan masuk ya ke berbagai pengadilan, yaitu gugatan cerai. Dan kali ini yang baru terkuak adalah gugatan cerainya Sabrina Khairunnisa terhadap Deddy Corbuzier. Ini ada beritanya ya, aku baca berita ya. Sabrina gugat cerai Deddy di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, gitu ya kalau nggak salah. Dan gugatannya itu masuk pada tanggal belasan Oktober, 16 Oktober. Sesaat sesudah berita ini naik, kemudian pasangan ini kemudian juga sama-sama ya secara kolaborasi mereka memposting sebuah pesan damai sih, mengatakan bahwa ini adalah keputusan mereka berdua, sepakat untuk menempuh jalan masing-masing, bukan karena bercerai, bukan karena marah, bukan karena ada emosi negatif, tapi lebih kepada karena ada kejujuran di situ ya. Dibilang ini, because if a marriage begins with love and kindness, then a divorce should end with respect and grace, ya. Bahasa Inggris banget ya. Karena kalau menikah diawalinya dengan cinta dan kebaikan, maka kalau berpisah pun juga harus secara damai dan apa tadi itu, saling menghormati, begitu ya. Deddy juga bilang di sini, she was the perfect wife, loving, patient, and always taking care of me. But sometimes life gives you choices that love alone can't fix. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan itu ada berbagai hal, ada berbagai pilihan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Begitu. Jadi pokoknya nih pasangan ini menunjukkan bahwa ya mereka tidak ada konflik dalam perceraian ini. Gimana sih maksudnya? Ya udahlah, ingin menyelesaikan ini secara baik-baik gitu ya, bercerai ini secara baik-baik. Tapi sebetulnya kecurigaan bahwa rumah tangga pasangan ini ada masalah itu udah dari September, karena Sabrina sempat menghapus foto-foto yang ada Dedinya dan sempat juga mengganti namanya yang tadinya Sabrina jadi yang tadinya adalah Mrs. Corbuzier diganti gitu ya. Ada yang diganti. Dan ada beberapa postingan Sabrina juga yang membuat netizen itu bertanya-tanya. Jadi dia merepost beberapa quotes gitu ya. Salah satunya ini yang dia repost ya, mari usahakan untuk mulai undur diri dari hal-hal yang berulang kali membuat kita mempertanyakan kelayakan diri sendiri. Terus ada lagi yang dia repost juga, makin sering bilang ya udah ya mau gimana lagi, emang nggak semua hal sesuai rencana gitu. Ada beberapa wawancara Sabrina di beberapa podcast juga yang kemudian viral gitu. Salah satunya di podcast yang bersama Pras Teguh. Dia cerita dia pengen menjadi ibu rumah tangga aja gitu sebenarnya. Pengen berhenti kerja. Gimana sih? Coba kita lihat yang berikut. Komentar netizen coba kita lihat. Buset, ada lagi aja nih berkomentar soal kasus perceraian. Berikut. Pacaran bisa lama, kenapa menikah nggak bisa bertahan lama ya gitu. Yang berikut, lihat podcastnya kemarin, masa rumah tangga duitnya masing-masing, kan kocak. Udah gitu istri dilarang berhenti kerja. Yang berikut, Densu ngecat Sabrina suruh datang ke podcast. Yang berikut, gak usah ngurusin rumah tangga orang lain wahai netizen. By the way, ini gugatan cerainya gara-gara apalah? Tetap nanya. Yang berikut, apa karena Sabrina lolos PPP? Ini kayak yang viral kemarin ya. Yang berikut ada lagi, ternyata belum menikah di usia 32 tahun tidak begitu buruk. Tidak ada yang buruk, apapun tidak ada yang buruk ya. Karena kehidupan itu pengalamannya beda-beda. Gak jaminan kalau pacaran lama, nikahnya juga lama. Makanya ngapain pacaran lama-lama? Iya gak? Ada gak? Oke. Kok no comment sih? Kalau udah pacaran lama nih ya, terus apa nggak ada rencana masa depan? Udahlah, mendingan cari yang lain aja. Karena kecuali kalau kita emang maunya belum mau nikah gitu. Karena itu tadi ya kan, dalam hidup ini ada beberapa pilihan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Kalau emang visi misinya beda, nggak usah dipaksa.
Ya baik, kita lihat bintang tamu kita yang pertama, langsung ke Pak Tarno dan Ibu Dewi berikut ini. Dengan Pak Tarno dan Bu Dewi, ini ada artikel lagi ya. Jadi ini sebenarnya sebuah kejadian tahun 2012 ya Pak Tarno. Pak Tarno udah sering cerita nih pernah ditipu, titip uang ke manajernya untuk beli mobil tapi nggak dibeliin mobil gitu ya. Dan sekarang ini mau diambil langkah hukum lagi ya. Pak Tarno kan sebenarnya 100 juta nih sama mantan manajer itu, kan duitnya udah dikembaliin? Belum. Oh, belum. Sama sekali? Udah dicicil, tapi baru Dicicil. berapa, iya. Sisa berapa? Oh, kan, enggak, gini ya. Udah ngasih pengacara 30. 30, tapi Balik kan tinggal 70. tinggal 70 terus? Iya, terus duitnya nggak dikasih ke saya. Langsung bawa pulang. Sama pengacara? Iya, Jadi ini mau disomasi siapanya nih? yang manggil pengacara, Pengacara lain lagi? yang manggil bukan saya. Saya mah nggak kenal. Oh, nggak Yang kenal? manggil Ora. Oh, gimana sih? Aku nggak ngerti ceritanya, Bu Dewi. Jadi sebenarnya saya tidak tahu ya dari awalnya. Karena belum sama Bu Dewi ya? Iya, karena saya cuma dengar dari ceritanya Pak Tarno. Dulunya kan katanya ditipu siapa Ibu Nopi. Ibu Nopi dia jadi manajernya Pak Tarno. Dan suaminya kan sebagai supirnya Pak Tarno gitu. Iya. Terus katanya mau beli mobil. Pergi sama Pak Tarno di tempat dealernya. Terus transaksi 50 juta cash, 50 juta dari transfer. mobilnya tapi nggak ada? Mobilnya katanya besok, tapi besok-besok nggak datang-datang. Iya, orangnya pergi, lari. Oke, terus ditagih-tagih, katanya si manajer ngaku udah ngasih duit 30 juta ke pengacara. Iya. Pengacaranya Pak Tarno nggak kenal tapi? Enggak kenal. Nggak tahu siapa ini? Pengacaranya yang manggil Ora. Yang manggil Ora? Lora, anak Namanya Lora. Manajer baru. Manajer baru. Pak Tarno ada punya berapa manajer sih Pak? Manajernya banyak. Banyak. Jadi ada manajer lagi yang baru namanya Lora, manggil pengacara, nagih ke si itu. Iya, benar. Yang ngambil duit. Iya. Si yang minjem duit tuh ngembalin 30 ke pengacara tapi nggak nyampe. Enggak. Si Lora kemana sekarang? Tahu kemana? Nggak tahu kemana juga. Astaga. Terus habis itu masih ada cicilan lagi dari si Bu Novi ini ke Pak Tarno? Nyicil juga kalau ditelepon. Kalau ditelepon baru nyicil? Juga ada enggak. Kadang enggak. Tapi totalnya sisanya berapa nih dari 70 dari Yang 70, saya punya saudara. Ada saudara bilang, dah baru 30 paling kontan. 30 sir juga. Udah padahal udah bilang udah pokoknya balikin 30 aja deh gitu. Dari Iya, 70 itu. Iya. Ternyata 30 juga dicicil belum kelar. Belum. Masih sisa 17. 17 ya. Jauh banget ya dari 100 juta. Juga di teleponnya sudah ngangkat. Susah ngangkat. Dia nggak bilang alasannya apa, kan udah bayar. Kenapa nggak mobil nggak datang-datang itu nggak cerita kenapa? Enggak. Jadi Pak Tarno ini kan dibawa ke dealer ya? Bayar 50 tuh ke dealernya atau ke 100. Ke dealernya udah bayar 50? Bayar langsung Di dealernya. Suri. Hah? Suri, namanya Suri. Suri itu siapa? Manajer. Manajernya siapa? Supir. Pak Tarno banyak amat sih ini manajernya. Manajernya banyak, siapa aja sih. Jadi bayar 50 kasih Suri. Enggak, 100. 100 ke Suri. Suri. Suri itu manajer supir. Jadi istrinya manajerin, suaminya nyupir. Oh, jadi Pak Tarno bayar ke suaminya si manajer ini yang namanya Suri. Iya benar. 100 bayarnya ke dia. Padahal Pak Tarno dibawa ke dealer. Ngapain Iya. ngasih duitnya ke dia, Pak? Bilang, Surinya ngomong begini, Master mau bayar mobil ya? Iya. Ini duitnya sini. Ayo tidak kasih 100. Udah kasih kantongin. Udah kantongin pulang ke rumahnya. Pas pulang, Mas mobilnya mana? Terus sampai ketawa tapi sedih ya. Aduh, Pak Tarno gampang percaya banget sama orang ya, Pak Tarno. Iya pernah goblok. Astagfirullah, enggak Aku gitu. bloon banget. Enggak gitu Pak Tarno. Mungkin pada saat itu karena Pak Tarno percaya ya sama si Emil. Dia udah kerja lama emang sama Pak Tarno. Ya lama nggak lama, cuma karena percaya Karena aja. percaya aja. Nah ini kan kasus sudah kejadian dari lama nih Pak Tarno 2012. Kenapa sekarang muncul lagi tuh kenapa? Ya makanya utangnya terlalu lama. Utangnya terlalu Ya lama. bukan utang, itu nipu. Nipu, ya. Jadi ini ada usaha untuk somasi gitu ke pihak si mantan manajer ini. Iya, cuman
Ditelepon kadang-kadang ngangkat, kadang enggak. Tahu alamat rumahnya nggak Pak Tarno? Tahu, Taman Mini rumahnya. Tahu, udah pernah samperin juga? Iya, dulu sekarang udah lupa, udah lama. Udah lama, oh dulu ingat tapi sekarang. Tahun udah berubah. Oke, jadi ini kenapa tiba-tiba, ya karena udah lama nih ngutang. Terus kenapa tiba-tiba keinget lagi sekarang? Aku sakit buat beli obat. Sakit buat beli obat. Buat makan, aku nggak bisa kerja. Jadi bagaimana kerja nggak bisa, orang kan perlu makan, perlu berobat, nggak bayar-bayar. Iya, terus pengertian ke orangnya yang ditipu sakit nggak punya pengertian sama sekali. Dia ada pengacara juga yang bantu katanya ya Bu Novi? Iya katanya. Ya. Ini datang emang sudah kenal sama pengacaranya yang bantu ini atau dia yang datang untuk inisiatif bantuin Pak Tarno? Datang bantuin katanya itu teman tetangga. Mau bantuin yang dulu mah pengacara nggak kenal, tahu sahabat jauh, kenalan Lora. Oke, baiklah. Nah ini Pak Tarno kan pernah cerita beberapa kali memang kena tipu gitu, atau dipinjam uang atau bayar apa gitu. Ada lagi sebetulnya pernah. Ada banyak. Itu ada banyak. Banyak yang modalin warkop, ada mantau tim warnet, ada mantau modal jam yang nggak ada, duitnya nggak ada. Itu Pak Tarno kenal semua. Kenal itu mah. Itu mau disomasi juga semua sekarang? Enggak. Mas paling gede 35 juta. Oh, nggak banyak, tapi ada beberapa juga. Gitu ya. Tapi ini yang paling banyak ya. Kalau kondisi kesehatannya Pak Tarno sekarang gimana Bu Dewi? Masih kebutuhannya untuk berobat masih udah banyak kemajuan ya sekarang. Iya, banyak kemajuan. Bisa jalan. Tapi ya belum bisa kerja maksimal gitu ya. Belum. Tapi dia rajin banget. Nggak mau nganggur dia sampai ke kota tua, Ini yang terakhir nih postingannya juga ini ke kota tua nih ngomong-ngomong ya. Katanya Pak Tarno ini sekarang juga setiap Sabtu Minggu ke kota tua gitu, karena di sana juga banyak yang minta foto sama Pak Tarno. Minta foto banyak. Kalau saya yang foto di kota tua, di Ancol tahun ini banyak minta foto sih. Banyak minta foto. Ini ada postingannya Bu Dewi ini, ibunya gini ya. Tiap weekend, Pak Tarno pergi ke kota tua dan beliau dapat uang dari para pengunjung kota yang ngasih dengan sukarela seikhlasnya ketika mereka ngajak foto Pak Tarno bersama. Jika para pengunjung nggak ngasih pun, beliau pun nggak minta. Uang tersebut dinamakan uang minta-minta apa uang donasi ya, gitu ya. Ini kayak di bulan Mei kita pernah wawancara juga nih Pak Tarno. Awal mulanya katanya Pak Tarno lagi piknik aja di kota tua. Gitu. Tiba-tiba ada yang minta foto terus maksa ngasih duit. Coba kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Tarno rame banget ke kota tua. Piknik. Hah? Piknik. Padahal itu lagi piknik. Piknik bawa nasi, bawa termos. Bawa nasi, bawa termos. Iya. Terus pada potong royong. Pada potong ngasih uang. Oh ngasih uang. Dikantongin. Oh Masya Allah. Ngasih uang banyak, nggak potong ngasih uang, potong ngasih uang. Nggak minta, pada ngasih sendiri. Dapat banyak. Dapat banyak. Jadi bukan emang Pak Tarno lagi minta-minta gitu, enggak, bukan. Tapi Pak Tarno kalau lihat lagi itu kenapa sedih? Lah ada nangis. Udah. Saya nggak minta, orang foto yang ngasih uang ini buat berobat, mudah-mudahan sembuh ya. Iya. Iya. Jadi Pak Tarno merasa terharu karena banyak orang baik gitu yang bantuin Pak Tarno. Iya. Terus sekarang jadi tiap Sabtu Minggu memang ke kota tua. Iya. Kota tua. Mana foto banyak. Karena banyak yang minta foto juga sama Pak Tarno. Banyak. Minta foto, terus pada ngasih uangnya buat obat ya. Taman. Oke. Jadi Pak Tarno nggak pernah minta, mereka yang baik. Udah ya nangis. Udah. Ibu Dewi nulis yang seperti itu gitu ya? Iya saya. Kenapa nulis? Karena banyak yang nanyain, kok Pak Tarno dibawa ngemis ke kota tua, kan kaget ya. Kan bukan saya yang bawa ya. Saya selalu kata Pak Tarno, dia selalu dikasih uang, kata
Pak Tarnonya di sana, pengunjungnya minta foto. Tapi kok mereka komennya masuk ke itu VT saya kok katanya ngemis gitu. Jadi saya bilang kan ya langsung tulis saja di situ. Tanggapan mereka apa? Ada yang bilangnya saya penggemarnya karena dulu Pak Tarno kan sebagai yang menghibur saya, jadi kita rela ikhlas kasih gitu, sambil foto bersama Pak Tarno. Iya, Pak Tarno. Apa yang bikin Pak Tarno sedih? Kata ngemis. Di Pak Tarno sedih karena ada yang lebih satu ya. Ada yang baik, ada yang jahat. Itu orang jahat. Yang bikin isu berita hoak. Nanti orang ngasih bilangin bisa biarin lah, obat beli obat, lagi juga sang minta sama dikasih tambahanin lah. Orang ngasih tambahanin terus kadang-kadang dikantongin. Orang ngasih kantongnya, itu kan kantongnya orang ngasih ini Pak Tarno berobat. Ya terima kasih, mudah-mudahan sembuh ya Pak Tarno. Iya, saya nonton sulap lagi. Iya, pada nyuruh sulap anak-anak, ibu-ibu pada nyuruh sulap. Ada senang kalau nonton sulap. Iya, jadi Pak Tarno tuh sedih, rasa sakit hati juga karena ada yang menuding Pak Tarno minta-minta, padahal enggak. Pak Tarno tuh senang bekerja. Pak Tarno itu senang aktif, nggak bisa diem aja di rumah begitu ya Bu Dewi ya? Nggak betah nganggur dia. Nggak betah nganggur. Kayaknya jualan. Sekarang pun ada jualan lagi. Masih jualan juga ya Pak Tarno? Jualan keliling. Jualan keliling. Keliling bahkan sekarang. Toko ada toko nungguin Dewi, saya keliling. Keliling. Pak Tarno sekarang kemana-mana masih pakai kursi roda. Nah, keliling bisa. Keliling dia bawa kursi roda, dia dibikin kayak gerobaknya, jadi dia dorong kursi roda sambil keliling. Nanti gerobaknya pakai sepatu roda, dibikin gerobak, dipakai palang buat nyantel. Yes. Jadi ini kayak gini nih Pak Tarno sekarang jualan keliling. Caranya adalah barangnya taruh di kursi roda gitu. Iya, dia kasih kayu 2. Dikasih kayu 2, terus gantung-gantungin tuh. Digantung-gantung dagangannya gitu. Iya, dagangannya. Masih seperti yang dulu dagangannya. Bisa ngambil Mainan, alat tulis gitu. Dia bikinnya di kios saya omelin, aku nggak mau nganter kamu kayak gitu. Aku dihujat netizen lagi. Dia bawa ke istri yang lain gerobaknya jualan sama dia. Ini banyak proyeknya deh. Jadi itu ya Pak Tarno ini walaupun sakit tidak mau minta-minta. Iya, nggak mau. Dagangan ada, toko ada. Dagangan ada, toko ada. Iya. Kalaupun yang dilakukan Pak Tarno itu adalah menghibur orang yang ingin berfoto bersama, itu ya. Dan nggak pernah minta uang di situ. Yang ngatain minta-minta orang itu ditanya. Dan bahkan Pak Tarno ini justru berjuang juga meminta haknya kembali dari orang-orang yang pernah membawa uangnya dan tidak bertanggung jawab, begitu ya. Pak Tarno mudah-mudahan makin sehat. Amin. Makin bisa sulap lagi. Amin. Kata orang-orang supaya sulap lagi ya. Iya. Oke. Sekarang sulap sederhana bisa ngapain? Bisa ngapain? Sulap. Masih bisa? Bisa. Oh bisa? Bisa. Idolmat kan ya. Brandnya bisa. Kan masih di kursi roda nih sekarang. Jadi kalau sulap sekarang duduk di kursi? Enggak, berdiri. Oh, berdiri bisa? Bisa. Masya Allah. Bisa. Semangatnya luar biasa, Pak Tarno. Aman ya, istri-istri aman? Aman. Akur semua? Akur. Kata Bu Dewi, enggak. Tapi sekarang ya mungkin dari perseteruan kemarin mungkin udah tahu ya Bu Dewi ya. Ya udah Pak Tarno biar nggak ribut harus adil ke istri-istrinya. Dagangan jangan di tempat Bu Dewi. Bu Dewi lagi disalahin. Dia dihujat mulu. Dia ke Kota Tua saya yang dihujat. Ke Kota Tua sama siapa biasanya? Istri yang lainnya, bukan saya yang dihujat. Keliling saya yang dihujat. Jadi nggak pernah bawa Pak Tarno ke Kota Tua? Nggak pernah. Sama yang lain ya? Nanti dihujat lagi. Yang lain yang mana lagi nih Pak? Ketawa aja. Yang penting happy terus ya Pak Tarno ya. Amin. Ya berikutnya ada Della Sabrina. Ini kemarin ulang tahun suaminya Irfan Hakim, bikin video dokumenter memperingati ulang tahun Irfan yang ke-50. Udah tua ya Irfan. Dan di situ ada momen haru dari Della. Seperti apa sih kisahnya, kita lihat profilnya berikut ini. Oke baik, kita sudah bersama dengan Ibu Della.
aku tadi tanya, Bapak lagi apa? Bapak lagi kerja seperti biasa ya. Bapak rajin bekerja. Tapi kita mau lihat dulu nih seperti apa sih film tentang Irfan Hakim yang dibuat oleh keluarga dan timnya untuk peringati ulang tahun Irfan. Berikut ini kita lihat cuplikannya. Ini yang menarik ya, pas nonton ini kamu terharu lagi gitu ya. Pas kamu cerita itu juga, kayaknya itu momen yang menjadi kerinduan kamu ya. Bisa selalu bersama Mak Irfan. Kenapa kamu emosional sekali gitu pada saat itu? Nanti nangis lagi nih. Ya apa namanya, kadang tuh kalau ngeliat teman-teman atau keluarga gitu, oh bisa pergi berdua sama suaminya, bisa udah bergetar lagi kan. Aku tuh nggak bisa gitu, jadi jarang banget waktu buat aku. Ya aku cuma bisa ketemu ya kalau dia pulang ke rumah, itu pun seminggu ada yang dia memang harus nginep karena kerjanya subuh, terus pulang dini hari, jadi kalau dia pulang nanti takut telat di acara subuh gitu kan. Ya udah, maksudnya langsung keinget, oh iya dulu gue juga udah bilang bisa terima itu, dan dia juga emang bilangnya ya mungkin nanti aku nggak banyak waktu sama kamu dan aku udah siap. Terus aku memikirin itu, iya juga gue yang mau kan dulu, ya udah terima aja gitu. Tapi dulu kamu nggak pernah kebayang bahwa seperti ini gitu rasanya. Ya ternyata seperti wah awal-awal sih nggak kayak gini ya gitu. Oh ternyata malah kesini dia makin lebih sibuk ya. Aku di satu sisi ya bersyukur, alhamdulillah suami aku masih bisa berkarya gitu. Jadi aku ngerasa ya mungkin ini dia emang nggak bisa diem kan, jadi emang ya sekolah gitu. Dia hidup dari dia berkarya gitu, dia harus gerak, harus kerja. Jadi kalau aku minta dia stay diem nggak bisa gitu. Tapi kamu pernah ngomong itu nggak sih? Pengen butuh nih waktu me time berdua gitu. Ya udah sering pastilah ya gitu. Cuma ya sampai kadang tuh kayak waktu tahun lalu tuh aku mau ngajak ke Afrika aja tuh kan emang tuh setahun nyiapin ya sama manajer. Wan, gue mau ngajak ke sini, kira-kira kapan bisa tolong diatur. Itu harus kerjasama sama manajer, kalau nggak bisa. Akhirnya berhasil tapi? Alhamdulillah berhasil. Ke Afrika berdua? Ke Afrika berdua. Nggak berdua juga sih ya, berempat. Tetap di sana bikin konten, kerja juga gitu ya. Tapi kalau sebagai istri, kamu sudah mendampingi selama 18 tahun ya. Sebagai istri membesarkan anak-anak kan nggak dikit ya, anaknya banyak gitu. Momen-momen apa sih sebetulnya kamu tuh butuh sekali Irfan ada di samping kamu untuk ya sebagai bahu yang untuk bersandar atau apa, tapi kebetulan dia nggak bisa. Ada yang kamu ingat nggak tuh momen-momen di mana kamu ingin dia banget ada saat itu? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nongsikat. Suaminya nggak ada, kita omongin aja suaminya di sini. Momen-momen apa sih Della yang mungkin kamu ingat ya, pernah kamu ngerasa sedih banget tuh, pengen banget Irfan tuh ada gitu? Apa ya? Kalau dari aku sih biasanya tuh kayak waktu, kalau ingat zaman dulu lahiran, aku mau kamu ada. Aku cek dokter sih nggak masalah, aku sendiri juga bisa, tapi dia selalu nyempetin. Terus paling apa ya, wisuda anak, harus banget dia ada. Ya alhamdulillah sih dari semua itu dia selalu usahain ada, dan dia ada sih. Tapi ada nggak momen yang kamu nggak maksudnya itu nggak terucap kamu harus ada, tapi sebetulnya kamu tuh pengen gitu dia ada saat itu gitu? Paling itu pas kayak di rumah terus yang anak-anak lagi berantem atau apalah ya, ada kasus apalah, terus aku aduh nih ayah nggak ada lagi, gimana nih ya. Tapi aku tuh tetap bilang, pasti aku bilang sama dia, ini kejadian begini, ayah tolonglah ya, nanti kalau ayah pulang gitu ngomonglah sama si ini, si anak-anak atau gimana gitu sih. Itu ya kewalahan pada saat paling kayak gitu, maksudnya aduh suami aku mana ya gitu. Nah ini kan usia Irfan kemarin ya menginjak usia 50. Kalau lihat kan aktivitasnya dia padat sekali gitu ya. Tanggung jawabnya juga banyak, anak-anaknya juga masih banyak. Kamu sebagai istri itu apa sih yang sebetulnya ya harapan kamu atau pesan kamu yang pasti gitu ke suami kamu? Pesan aku ke dia tuh cuma satu doang sih, maksudnya satu, jaga kesehatan. Karena
satu, kita semua tuh kayak yang bergantung sama dia gitu. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita juga pengen dia istirahat gitu. Jadi serba salah. Jadi kadang, aduh gimana ya. Sementara dia kerja tuh buat kita semua. Tapi dia terus jadi capek, jadi yang sakit, terus jadi cuma bisa pesan jaga kesehatan, jangan lupa sholat, udah itu. Itu aja. Pada saat kamu nonton lagi tuh video dokumenter itu kan kamu juga terharu lagi gitu ya. Apa yang bikin kamu terharu dari itu? Haru, ya apa namanya, dia selama ini tuh struggling banget untuk mencapai titik ini. Terus yang emang dia pernah bilang, aku nggak mau sampai titik yang puncak, karena kalau udah di puncak tuh pasti turun. Aku mau biasa-biasa aja tapi stabil. Jadi dan aku ngelihat dari apa yang dia lakukan sekarang tuh itu dia berusaha stabil, dan dia walaupun tidak dia ngerasa nggak di puncak banget, tapi aku ngerasa itu pencapaian dia wah banget gitu. Terus dia bisa mempertahankan karir dan karya dia, terus itu Masya Allah sih, maksudnya ya aku kagum banget gitu. Dan perjuangan dia tuh sampai ke titik ini tuh banyak banget yang bikin haru, bikin ya dia nggak dihargain orang apa gimana tuh, aku keinget gitu. Ya Allah, dia bisa di titik ini tuh ya Allah, alhamdulillah gitu. Gitu. Ada momen itu ketika dia ngerasa dia nggak dihargain orang. Ada, dia kadang suka cerita, ya aku kok kayak dibeda-bedain yang gitu, ya adalah pasti gitu. Terus yang ngerasa kok kalau si ini begini, kalau aku kok nggak boleh begini. Terus ada perbedaan treatment apa segala macam. Terus ya aku ngerasa, iya aku ngelihatnya. Terus dia ya udah cuma bisa ngomongnya sama aku gitu kan, curhat, iya udah. Terus ya udah jalanin aja. Ini harus sebagai istri melihat Masya Allah betapa suami kamu, ayah anak-anak kamu itu bertanggung jawab sekali gitu ya, sambil membangun karirnya dengan segala kekhawatirannya. Ya anak-anak juga kalau misalnya nyari itu kok ayahnya nggak pernah ada atau apa, tuh selalu aku kasih, ayah tuh kerja itu ya buat kita juga. Namanya ayah laki-laki kan, aku ada laki-laki ya. Nanti tuh laki-laki harus contoh tuh ayah gimana kerjanya ayah. Ayah pernah ngomong capek nggak? Enggak kan? Ayah tuh nggak pernah ngomong capek. Ayah bilang alhamdulillah. Bapak kamu bilang apa? Lihat menantunya yang sempat dibawa ke ini tukang urut untuk ngecek. Papa ternyata Masya Allah gitu. Ya papa ngelihatnya ini emang Irfan tuh pekerja keras. Selalu pesennya dia, Mbok ya jangan kebanyakan syuting. Karena dipikir nggak ada waktu gitu buat kami, buat istri sama anak-anak. Karena ngelihat dia dulu, papaku juga kan kerja, nggak pernah ngambil cuti sama sekali gitu. Papamu juga gitu? Papaku juga gitu. Nggak pernah ngambil cuti. Jadi kalau bukan hal yang urgent keluarganya tuh nggak pernah cuti. Terus jadi aku mikirnya, ya ini dua laki-laki yang mirip sebetulnya, yang bener-bener ya seinilah. Jadi dia tuh tahu, oke, mungkin nih Irfan tuh kayak dia juga gitu. Jadi jangan lupa ada keluarga di rumah gitu aja. Suka ngingetin gitu ke suami aku. Jangan kerja terus, ada anak istri di rumah. Iya. Tuh Irfan ingat kok. Tapi ingat kok dia. Dia ingat. Kemarin juga dapat ini ya, hadiah mobil dari Raffi Ahmad. Iya, gitu. Itu Masya Allah. Itu ada cerita apa sih? Nggak tahu. Tiba-tiba aja out of nowhere gitu. Dia nggak pernah cerita Irfan pengen beli mobil apa? Enggak. Masya Allah, emang punya teman baik gitu ya. Masya Allah, itu kayak, kok tiba-tiba dikasih mobil ada dalam rangka apa gitu, nggak tahu, pengen ngasih aja. Kamu ngasih kado apa? Aku secara kan aku kan emang nggak ngerayain ulang tahun ya. Oh oke. Di keluarga aku, keluarga suami aku tuh sebenarnya nggak merayakan ulang tahun, nggak mengucapkan selamat ulang tahun juga. Jadi kalau pada nanya kok nggak ada postingan, emang karena aku nggak merayakan. Oh, oke. Tapi makan-makan bisa kali Irfan, oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Della berikut, ada Riana Dea. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Riana Dea duduk di sini dengan baju orange ya. Untuk kita tanya-tanya apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Riana. Ya. Karena suami kamu sering lupa tanggal
anniversary, Makta sekalian aja pas anniversary ke-9 kemarin, kamu nggak posting apa-apa ikutan. Jadi nggak usah dirayain aja sekalian. Fitnah atau fakta? Ada fitnah, ada faktanya sih. Tetap dirayain. Dirayain, tapi emang nggak posting aja. Biar apa? Biar dia nggak inget. Justru emang kita dua-duanya nggak inget tahun ini. Tahun ini gong banget, dua-duanya nggak inget. Yang ngingetin justru mertuaku. WhatsApp kayak selamat ini. Aku bilang kayak, hah? Emang hari ini? Oh iya, aku malah lupa. Oh iya. Terus aku forward ke suamiku. Ya bagus lupa. Berarti kan ini menikmati sekali perjalanan pernikahan. Masya Allah ya. Atau bukan balas dendam, Ibu? Mungkin karena masih punya bayi juga kali ya. Masih ada anak 2 tahun ya. Jadi kayak, iya. Terus jadi ngapain? Setelah itu ya kita makan-makan aja sih, biasanya emang cuma makan-makan keluarga aja. Fitnah atau fakta? Kamu dan suami kamu komunikasinya itu ya, kalau ngomong sama-sama ngegas. Makanya waktu ibadah haji kemarin kamu khawatir kalau diujinya soal pasangan. Makanya kamu baik-baik banget sama dia berdua nih. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rutin Low Secret. Mariana Dea nih, kita pengen denger ceritanya pada saat ibadah haji kemarin. Masya Allah. Emang biasanya kalian tuh kalau komunikasi gimana? Dan pas haji tuh gimana? Emang jarang ngobrol kan dari dulu juga, dan teman-teman aku deket tuh udah tahu banget kalau aku sama Reddy itu jarang banget ngobrol. Kita tuh komunikasinya jelek banget. Jadi kalau misalnya dia udah janjian apa sama temanku, terus temanku ngomong sama aku kayak, iya nanti kan sama Reddy gini-gini. Bentar dulu, apa nih? Gitu. Reddy belum ngomong. Atau misalnya ke Reddy, aku belum ngobrol. Jadi emang ya udah, emang kita apa ya, nggak ngerti, emang komunikasinya jelek aja. Kayak, kamu kan udahlah dia udah tahu lah gitu. Kamu bisa baca pikiran aku. Iya gitu. kayaknya tuh gitu. Terus kemarin pas haji. Karena kita jarang ngobrol, jadi tuh apa ya, kalau misalnya ngomong tuh kadang-kadang sama-sama keras gitu. Karena aku kan Sumatera, dia sebenarnya Bandung sih, cuma nggak tahu kenapa dia juga kadang-kadang keras. Nah, temen aku udah tahu tuh yang dekat-dekat, jadi emang pas kita mau berangkat haji, pesan dari teman-teman dekat aku yang tahu banget kita tuh pada ngomongnya gitu, kayak pokoknya jangan sampai berantem. Pokoknya kalau haji nggak boleh berantem. Apapun yang Reddy ngomong, lo iya aja deh. Iya aja, nurut aja gitu. Mungkin bisa, pokoknya bisa. Pokoknya kalau haji lo mau insya Allah mabrur, jangan berantem. Kata terus temen aku gitu. Pokoknya sampai aku mau berangkat, temen aku gitu. Dan masya Allah, ya karena diinget-inget terus jadi kayak, oh ternyata bisa ya nggak berantem, nggak ngomong kenceng tuh bisa. Gitu, itu berlanjut sampai begitu pulang? Iya, berlanjut sih. Cuma adalah sekali-sekalinya. Cuma ya, ada. Dia sendiri dia pesenin gitu juga atau cuma kamu? Dianya juga, karena pas kita mau berangkat haji tuh kita sharing ke teman-teman kayak, nanti haji tuh gimana, kalian haji kemarin gimana gitu. Jadi emang setiap ngobrol tuh dikasih tahu gimana baiknya gitu. Jadi emang berdua gitu. Jadi ngingetinnya ya berdua. Jadi sama-sama menjaga nada suara. Iya, jadi itu latihannya di situ itu ya. Latihannya di situ. Pertanyaannya masih berlanjut nggak itu? Diusahakan. Sedang diusahakan masih. Oke, Bu Riana, silakan duduk kembali bersama Dela di tengah. Kita mau bahas apa ya? Ini kan ibu-ibu, istri-istri ini yang ada di dunia hiburan begitu ya. Kalau tadi kita baru bahas di bulan Oktober, ya ampun, ya sibuk banget itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Pengadilan Tiga Raksa Tangerang ya. Banyak sekali artis yang sedang berproses cerai. Ini salah satu komentar netizen yang menarik adalah mereka bilang, wah Jin Dasim ini di bulan-bulan ini kerja keras banget gitu nih. Ini sebagai ibu berdua nih yang juga rajin memperdalam agama juga gitu ya, menjalani pernikahan. Gimana kalian menyikapi? Ya itu kan memang ada ceritanya tuh. Jin Dasim tuh prestasi tertingginya adalah kalau ada pasangan bercerai. Itu kan godaannya banyak. Kalian sendiri gimana menyikapi supaya itu tidak masuk dalam rumah tangga kalian? Pak, oke? Ya, sweet dulu. Bunda. Aku ya, kalau aku tuh apa ya? Aku sadar banget kayak nggak ada orang yang sempurna. Jadi mau sama siapapun itu, ya nggak akan ada yang sempurna. Pasti akan ada aja kurangnya, akan ada salahnya. Begitupun dengan aku. Nah kalau aku tuh nggak mau pusing sih, Mbak. Jadi kayak ya udah dia mau gimana, ya udahlah. Dia, misalnya selama dia nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, menurut aku ya masih wajar, masih bisa diterima aja gitu. Jadi emang
nggak mau cari masalah juga, kayak ya udahlah. Ya, Iya, aku komunikasinya maklumin aja walaupun komunikasinya sejelek itu ya. Tapi mungkin ada baiknya juga, jadi bikin kita nggak berantem, nggak yang kalau orang kan kayak sering nyari-nyari masalah gitu ya. Kalau aku kayak udahlah, biarin aja deh, serah dia aja deh. Jadi nggak hal kecil nggak perlu diributin gitu ya. Hal-hal kecil aja, jadi yang kita nggak perlu tahu ya udahlah gitu. Pasrah itu aja. Udahlah, Ibu Dela, kalau Ibu Dela gimana? Kalau aku, ya aku melihatnya bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama. Betul. Paling lama. Jadi memang kita tuh nggak bisa hanya berdasarkan cinta aja, tapi harus ada ilmunya. Makanya begitu pas sadar itu, ya udah pahami aja peran istri itu dalam agama di pernikahan seperti apa, suami seperti apa. Dan aku ngelihatnya dia udah menjalankan perannya sebagai suami dan ayah dalam Islam, ya aku apa yang bisa aku gugat gitu ya, maksudnya. Jadi ya sama juga kayak dia tadi bilang, ya nggak perlu dicari masalah gitu, yang nggak ada nggak usah diada-adain. Terus ya percaya aja, aku percaya juga, dia juga percaya aku nggak mungkin macam-macam, aku juga percaya dia nggak mungkin macam-macam, karena kita semua percaya Allah tuh ngeliat gitu. Kita kalau mau lanjut pegangannya sama Allah. Pegangannya sama Allah. Masya Allah. Dela, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih juga dia, salam buat suaminya masing-masing. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi.